Para calon gubernur Jakarta optimis bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil bahkan yakin bisa menang satu putaran. Keyakinan Ridwan Kamil ini merujuk hasil sejumlah survei elektabilitas di mana pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho unggul dari pasangan lain di Pilkada Jakarta. Pasangan Ridho akan fokus mensosialisasikan visi dan misi ke pemilih yang belum menentukan pilihannya agar bisa menang sekali putaran. Mungkin karena visi misinya tadi belum tersosialisasikan. Mudah-mudahan mungkin setelah pasukan ini bergerak, pasukan relawan bergerak, ada debat kan, debat mungkin disaksikan sehingga bisa mendengar dan mudah-mudahan golongan yang masih belum memutuskan di rentang 15-20% ini bisa meyakinkan ke titipan vote-nya ke pasangan Ridho. Kami ada di perbatasan, kadang kurang sedikit, kadang lebih sedikit, tapi mudah-mudahan bisa lebih dari 50% supaya menangnya satu putaran. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku terkejut. Survei elektabilitasnya naik jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Pramono optimis elektabilitasnya akan terus naik dan bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Dalam satu minggu itu bisa naik 3% kan lumayan. Dan saya meyakini apa yang saya lakukan dengan Bang Dul sudah on the right track. Nanti kita lihat aja kalau mudah-mudahan akan ada lembaga survei yang membuka kembali. Kalau angkanya saya naik lagi, artinya apa yang kami lakukan itu sudah benar. Dan saya yakin akan naik lagi. Berdasarkan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dirilis LSI pada 6-12 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho menempati posisi teratas dengan 51,8% suara responden. Disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno 28,4% dan Dharma Pongrekun Kunwardana 3,2%. Pasangan Ridho juga unggul berdasarkan survei Poltreking Indonesia pada 9 hingga 15 September 2024 dengan raihan 47,5% suara. Lalu Pramono Anung Rano Karno di posisi kedua dengan 31,5% dan Dharma Pongrekun Kunwardana posisi ketiga dengan 5,1% di posisi ketiga. Menurut Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda, peta politik Pilkada Jakarta dinilai masih dinamis. Bisa saja nanti terjadi satu putaran atau juga dua putaran. Selisih ini hampir bisa dikatakan kompetitif. Tergantung trennya, kalau tren Ridwan Kamil terus naik, tren Pramono Anung terus naik, sama dan lain, maka kemungkinan Ridwan Kamil dan Suswono akan memenangkan Pilkada. Tinggal apakah bisa melampaui 50% plus 1. Tinggal itu saja. Tapi kalau trennya berbalik, misalnya Ridwan Kamil trennya turun, Pramono Anung justru naik, kenaikannya misalnya 8% pada Pramono Anung, penurunan pada Ridwan Kamil 8%, maka mereka akan bertemu di angka yang sama dan berpotensi cross. Nah, yang harus disimak, yang harus dicermati adalah trennya di bulan depan seperti apa. Tapi kalau kedua-duanya turun, misalnya justru yang calon dan independen yang naik, itu ya berarti kelihatan bahwa Pilkada akan berlangsung 2 putaran. Kurang dari 2 bulan jelang Pilkada Jakarta 27 November mendatang, para kandidat tentunya akan memanfaatkan sisa waktu dan masa kampanye untuk menyampaikan visi misi dan gagasannya demi memikat hati warga Jakarta untuk memilih siapa jagoannya untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Peta politik di Pilkada Jakarta masih dinamis. Bisa satu putaran, bisa juga 2 putaran. Mana yang paling berpeluang terjadi? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami, ada analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Mas Adi, kayaknya masih di mute. Boleh dibenarin dulu? Mas Adi, selamat sore. Oke. Mas Adi, kalau kita lihat dari survei Pilkada Jakarta, kan kecenderungannya kayak makin dinamis. RK Suswono kayaknya makin tipis deh selisihnya sama Pramono Rano. Sementara juga sama, Dharma dan juga Kun juga kayaknya mulai naik ke sedikit-sedikit. Kalau dari analisa Anda seperti apa? Ya saya kira kalau
kita guidance-nya adalah survei, saya kira ini bukan angka mati, tapi angka-angka yang cukup dinamis dan sangat dinamis ya, yang saya kira dalam kurun waktu 2 bulan ke depan, apapun masih bisa mungkin terjadi. Dulu memang ketika Ridwan Kamil yang pertama kali disebut sebagai calon gubernur, itu nyaris tanpa lawan tanding. Jadi wajar kalau kemudian popularitas dan elektabilitasnya itu melampaui figur-figur lain. Bahkan ketika siapa namanya Pramono Anung dan Rano Karno ataupun Dharma Pangerekun dimunculkan, ini kan awalnya tidak terlampau kuat secara signifikan, tapi seiring dengan perjalanan waktu, Pramono, kemudian RK, kemudian Dharma Pangerekun ketika sama-sama melakukan kerja-kerja politik, ya roadshow dari satu tempat ke tempat yang lain, berkunjung dengan tokoh, main di media sosial, termasuk media-media mainstream, peta politiknya bergerak cukup dinamis. Jadi dulu Pramono Anung yang misalnya dinilai tidak dikenal oleh publik secara perlahan mulai dikenal dan trennya cukup positif ya. Itu terbukti misalnya di survei-survei angkanya cukup muncul secara signifikan. Padahal kalau kita hitung rata-rata Pramono ini kan di launching sebagai salah satu gubernur di Jakarta kan baru 2 bulan. Tapi perolehan elektabilitasnya sudah mendekati Ridwan Kamil. Saya kira itu cukup luar biasa. Itu artinya apa? Dulu Pramono Anung yang tidak pernah diperhitungkan, newcomer dalam Pilkada Jakarta, berduet dengan Rano Karno, dulu selisihnya cukup jauh, tapi belakangan ini kita lihat misalnya selisihnya mulai terkikis ya. Oleh karena itu bagi saya ke depan sangat tergantung bagaimana kerja-kerja politik yang akan dilakukan oleh masing-masing paslon. Apakah Ridwan Kamil ya dengan Suswono ini tren politiknya akan positif, mendapatkan dukungan secara maksimal, sehingga melampaui 50% plus satu misalnya, atau justru sebaliknya Pramono dan Rano Karno yang justru mendapatkan momentum, mendapatkan dukungan politik yang cukup signifikan, sehingga mereka ini kompetitif dan bisa menghalangi RK dan Suswono itu tidak mendapatkan 50% plus Nah, kalau satu. kita lihat dari Tentu kampanye dari kerja-kerja ketiganya, Mas politik yang Adi, akan menentukan segala-galanya. Kalau calon perseorangan, saya kira memang sorry itu harus saya katakan secara jujur, tidak terlampau diperhitungkan secara signifikan. Karena popularitas ya, elektabilitasnya ini sangat jauh jika dibandingkan dengan dua kandidat lainnya. Jadi saya kira di situ konteksnya, Mbak. nah kalau kita lihat dari kampanye ketiga paslon nih, memang belum terlalu lama, masih ada waktu kurang lebih 2 bulan lagi. Sejauh ini mana yang program-programnya, popularitasnya dan lain-lain yang paling bisa diterima warga Jakarta? Kalau mau jujur sebenarnya bicara tentang program, bicara tentang visi misi, bicara tentang platform kampanye yang disampaikan oleh semua calon itu mirip-mirip, Mbak. Sama persis yang intinya ingin memperbaiki kualitas kehidupan yang ada di Jakarta. Mulai dari banjir, mulai dari kemacetan, sumbangan untuk RT dan RW, memperbaiki drainase, kemudian menghilangkan polusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi semua visi masing-masing kandidat ini saling beririsan satu sama yang lain. Kalau saya melihat dari jauh, rata-rata secara umum, semua kandidat ini sudah mengeluarkan yang terbaik soal apa yang akan mereka lakukan kalau terpilih sebagai gubernur di Jakarta. Nah, yang perlu dimaksimalkan itu adalah bagaimana cara mengkapitalisasi, bagaimana mengkonkretkan visi misi dan janji politiknya itu supaya bisa terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya bicara tentang yang indah-indah terkait dengan Jakarta, misalnya Jakarta itu terbebas dari banjir, terbebas dari kemacetan, kemudian akses terhadap pekerjaan semakin meningkat, kan orang bertanya, dalam rentang berapa tahun itu akan dilakukan? Selama ini gubernur-gubernur sebelumnya, entah itu Anies Baswedan, kemudian ada Ahok, ada Jokowi, ada Foke, dan seterusnya, dan seterusnya, bicara tentang Jakarta, tentu hal-hal yang sifatnya besar ya. Tapi per hari ini, persoalan Jakarta itu tidak pernah tuntas. Saya meyakini di antara 3 calon ini yang mampu meyakinkan pemilih bahwa mereka akan mengeksekusi semua keputusan politiknya dalam kurun waktu tahun tertentu misalnya, mereka lah yang akan dipilih. Misalnya kalau di antara calon ini ada yang mengatakan persoalan banjir 4 tahun selesai, kalau tidak selesai saya akan mundur jadi gubernur. Kalau itu sebagai bentuk kontrak politik antara calon kandidat gubernur di Jakarta dengan pemilih, saya kira dia layak untuk dipertimbangkan oleh pemilih Jakarta untuk dipilih. Jadi itu yang sebenarnya. Kalau bicara tentang yang canggih-canggih, yang indah-indah, saya kira sangat gampang sekarang untuk mengetahuinya secara copy paste. Tapi bagaimana minta pertanggungjawaban, mengukur komitmen mereka kalau jadi gubernur, itulah yang saya kira menjadi pembeda dari sekian begitu banyak visi misi yang ada di antara 3 calon gubernur yang ada ini.
Nah, Mas Adi, tapi kalau tadi visi misinya mereka beririsan, kan kita tahu juga kalau dari hasil survei masih ada 15-20% yang belum menentukan pilihan. Apa yang bisa ketiga paslon ini lakukan untuk bisa menarik hati mereka? Apakah juga bisa dibilang undecided voters ini jadi penentu nantinya? Saya kira undecided memang merupakan ceruk pemilih yang tentu cukup seksi ya, karena jumlahnya 15%. Tapi kan undecided ini kan faktornya banyak. Pertama, mereka itu masih bingung di antara tiga calon ini dinilai. Tidak ada yang berbeda secara signifikan. Belum ada yang meyakinkan yang 15% ini untuk datang ke TPS dan memilih mereka. Yang kedua, ada faktor ketidaktahuan soal visi mereka. Yang ketiga, ada faktor popularitas. Saya yakin di antara yang 15% ini masih belum ada yang kenal tuh para kandidat, terutama yang popularitasnya cukup cukup apa namanya cukup rendah. Jadi dalam konteks itulah saya kira ada rentang sekitar 2 bulan yang masih bisa dimaksimalkan supaya para kandidat ini mendapatkan simpati dan dukungan undecided voter yang saya kira jumlahnya signifikan. Tapi saya kira yang 15% ini nggak mungkin disapu bersih oleh salah satu kandidat. Misalnya 15% disapu oleh RK, disapu oleh kemudian Pramono Anung ataupun Dharma Pangrekun. Dalam teori politik apapun, paling mungkin itu dibelah jadi 3. Tinggal persentase paling banyak ke siapa, paling sedikit ke siapa. Oleh karena itu, bagi saya, yang paling penting sebenarnya adalah sekarang model kampanye yang paling disukai oleh warga Jakarta itu adalah door-to-door campaign, menyapa langsung masyarakat, berdialog dengan mereka, menyapa kehidupan mereka, soal kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, dikasih solusi, ada kontrak politik, maka dialah yang akan kemudian dipilih. Nah, yang kedua, Mbak, bahwa pemilih RK, pemilih siapa namanya Pramono Anung ataupun Dharma Pangrekun, ini tidak 100% iman politiknya nggak bergoyang. Mereka ini masih ada yang soal kemungkinan akan mengubah pilihan politik mereka. Yang ada DRK sangat mungkin berapa persen yang akan mengubah, Pramono Anung juga akan sangat mungkin masih mengubah pilihan politiknya, termasuk Dharma Pangrekun. Apa faktor yang kemudian akan mengubah pilihan politik mereka? Satu, ada calon yang dinilai lebih menguntungkan kepada mereka secara politik dan ekonomi. Yang kedua, mereka akan mengubah pilihan politiknya kalau ada calon yang dinilai kompatibel, dinilai rasional, dan akan mengubah Indonesia dibandingkan dengan calon yang sudah mereka tentukan pilihan politiknya. Itulah yang saya sebutkan tadi. Survei itu jangan dibaca hitam putih seakan-akan harga mati dan kemudian tidak akan berubah secara signifikan. Nah, Kalau Mas Adi, dari berarti data- tapi kalau kita melihat dari dinamikanya sekarang sudah mulai terbacakah akan 1 putaran atau 2 putaran, kan semuanya optimis bisa menang 1 putaran? Kalau per hari ini dari data survei yang tadi dimunculkan, sulit bagi saya membayangkan 1 putaran. Dulu RK 51%, tapi di survei yang kedua disebut RK itu 47%. Sementara penantang terdekatnya yaitu Pramono Anung dan Rano Karno sudah mendapatkan suara yang juga cukup bagus, 31%. Ini yang saya kira bahwa dalam kurun waktu yang cukup singkat, RK yang 51% tiba-tiba berubah jadi 47%, itu kan nggak main-main migrasi dan pergerakan politik di bawah. Yang itu menunjukkan bahwa dalam 2 waktu ke depan, 2 bulan ke depan akan menjadi penentu apakah akan ada 1 putaran ataupun tidak. Tapi kalau kita melihat success story dan sejarah pilkada di Jakarta, terutama 2017, rasa-rasanya untuk menang 1 putaran itu kalau 3 kandidat agak sulit. Satu, argumennya sekelas Ahok, yang dia adalah gubernur petahana, approval ratingnya cukup tinggi, tapi dia justru harus dipaksa untuk ikut pilkada untuk 2 putaran. Dan di putaran kedua dia kalah dengan Anies Baswedan. Terlepas ada isu agama, terlepas ada isu 212 dan seterusnya. Tapi Ahok gagal memaksakan pilkada Jakarta 2017 itu 1 putaran. Itu sekelas Ahok yang petahana, approval ratingnya tinggi, dan saat itu elektabilitasnya sudah sidratul muntaha sana, paling tinggi. Yang kedua, 50% plus 1 di tengah pergerakan dinamika politik yang berkembang hari ini, per hari ini saya membaca itu agak sulit untuk bisa digojekkan. Oke. Hanya satu kuncinya, hanya keajaiban dan kerja politik luar biasalah yang kemudian membuat pilkada Jakarta itu akan terjadi 1 putaran. Karena mendapatkan 50% plus 1 dari jumlah suara pemilih sah di Jakarta per hari ini, rasa-rasanya sulit. Di tengah misalnya RK suaranya tidak lagi 50, tidak 51%, dan pada saat yang bersamaan Pramono dan RK sudah mulai mendekati secara signifikan. Oke. Kita harus lihat ya di 2 bulan masa kampanye ini berarti Mas Adi ya. Mas Adi, terima kasih banyak sudah berbagi di Rumah Pilkada. Sehat selalu Mas Adi.